Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan publikasi, penelitian, analisis data, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Video ini merupakan video ke-8 dari serangkaian video yang membahas bagaimana caranya menyusun naskah ilmiah yang berkualitas. Sehingga naskah ilmiah tersebut dapat dipublikasikan di jurnal terakreditasi Sinta ataupun jurnal internasional terindeks Scopus. Di video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana caranya menyampaikan hasil dan pembahasan di naskah ilmiah kita. Sedangkan di video kali ini, mari kita bahas bagaimana caranya menyusun kesimpulan dan saran. Sama seperti di video sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu komponen apa yang harus muncul di bagian kesimpulan dan saran. Ketika kita menyampaikan kesimpulan, kesimpulan yang kita sampaikan harus didasarkan pada tujuan. Jadinya komponen pertama dari kesimpulan dan saran adalah kalimat simpulan. Dan kalimat simpulan atau paragraf simpulan ini didasarkan pada tujuan yang telah kita sampaikan di bagian pendahuluan. Ingat ya, di beberapa video sebelumnya ketika membahas pendahuluan, salah satu komponen yang harus muncul di pendahuluan adalah tujuan. Dan di kesimpulan, simpulannya harus selaras dengan tujuan yang telah kita sampaikan tadi. Dan hal ini biasanya juga ya beberapa penulis itu tidak sinkron antara tujuan dan simpulan. Ada sebagian naskah yang tujuannya tidak ada sebagian naskah tujuannya ada tapi kesimpulannya tidak sejalan. Kemudian harus merujuk pada temuan yang telah dibahas. Tujuan disampaikan di pendahuluan, di metode disampaikan cara menjawab dari tujuan yang telah dirumuskan tadi. Di hasil dan pembahasan dibahas temuan yang berkaitan dengan tujuan penelitian tadi. Dan di kesimpulan disimpulkan berdasarkan temuan dan bahasan yang telah disampaikan di hasil dan pembahasan. Jangan sampai menyimpulkan hal yang tidak dibahas di bagian hasil dan pembahasan. Setelah itu, komponen selanjutnya yang harus muncul selain kesimpulan adalah rekomendasi, saran atau implikasi atau masukan. Ya, bisa rekomendasi, bisa saran, bisa implikasi, bisa masukan. Yang didasarkan tidak hanya berdasarkan temuan, namun juga berdasarkan penelitian yang telah kita lakukan, prosedur yang telah kita lakukan. Kalau berdasarkan temuan, misalkan hasil penelitiannya menyatakan kualitas lingkungan rendah, maka saran yang diberikan apa? Kalau berdasarkan prosedur penelitian, mungkin karena ada keterbatasan, maka penelitian selanjutnya harus apa? Begitu ya. Jadinya rekomendasi, saran, atau implikasi tidak hanya didasarkan pada temuan yang telah diperoleh. Sekarang mari kita lihat contohnya. Komponen pertama yaitu simpulan. Misalkan ini, pada penelitian ini pengaruh penerapan TPS dan PBL terhadap pemberdayaan pemikiran analitis siswa dikaji. Jadinya ada kalimat pengantar terlebih dahulu ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBL mampu lebih memberdayakan pemikiran analitis siswa bila dibandingkan TPS. Serangkaian aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa dalam model PBL mampu memberdayakan pemikiran analitis mereka secara optimal. Ini contoh paragraf kesimpulan. Contoh yang lain, pada penelitian ini, profil keterampilan metakognitif siswa di Malang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa kelas 7 SMP hingga 11 SMA memiliki tingkat keterampilan metakognitif berkategori jelek sekali. Lebih lanjut, siswa kelas 7 SMP merupakan siswa dengan keterampilan metakognitif yang secara signifikan paling rendah dari tingkat kelas lain. Sedangkan siswa kelas 10 dan 11 memiliki tingkat keterampilan metakognitif yang secara signifikan paling tinggi. Ini dua contoh kesimpulan dari naskah publikasi saya. Yang pertama ini publikasi di Q3 di Hong Kong, sedangkan yang ini publikasi di Scopus Q2. Nah, pada kesimpulan contoh yang pertama ini tujuan penelitiannya hanya satu, yaitu untuk mengkaji pengaruh
PBL dan TPS terhadap pemikiran analitis. Sedangkan pada contoh yang kedua ini, tujuan penelitian dari naskah saya ada dua. Yang pertama adalah melihat profil keterampilan metakognitif siswa di Malang, dan tujuan kedua adalah melihat pengaruh tingkatan kelas terhadap keterampilan metakognitif siswa. Jadinya paragraf ini berisikan kesimpulan dari dua tujuan tersebut. Setelah itu, kita lihat paragraf saran. Nah, ketika kita menyusun bagian kesimpulan ya, komponennya kan ada dua, yaitu simpulan dan saran. Sebisa mungkin susun bagian ini menjadi dua paragraf. Paragraf pertama berisikan simpulan berdasarkan tujuan yang telah kita sampaikan. Paragraf kedua berisikan saran yang bisa berupa rekomendasi, implikasi, tindak lanjut, dan sebagainya. Kita lihat sekarang contohnya. Melalui temuan yang diperoleh pada studi ini, penerapan PBL di berbagai sekolah di Indonesia sangat direkomendasikan. Ini jadinya rekomendasi ya. Pelatihan dan penyebarluasan manfaat PBL perlu dilakukan agar para guru biologi tidak merasa asing dengan model pembelajaran ini. Jadinya kita tidak hanya berhenti menyampaikan saran ya, tetapi kita sampaikan secara detail, lebih aplikatif. Dan tidak hanya satu kalimat, tapi ada kalimat lain yang memperkuat. Contohnya kalimat kedua ini. Kemudian, selain itu penelitian lebih lanjut yang mengkaji perbandingan tingkat pemberdayaan pemikiran analitis antara PBL dengan model pembelajaran lain juga perlu dilakukan. Nah, ini saran untuk penelitian selanjutnya. Kalau yang kalimat pertama kedua tadi, saran untuk bidang pendidikan. Penelitian tersebut akan dapat memberikan informasi mengenai kelebihan maupun kekurangan PBL bila dibandingkan dengan model pembelajaran lainnya. Sama seperti saran pertama tadi, di saran kedua tidak hanya satu kalimat, tapi ada kalimat lain yang lebih memperjelas saran yang telah kita berikan. Selain itu, studi yang mengkaji pengaruh PBL terhadap keterampilan berpikir lainnya juga tetap dilakukan agar para pendidik mengetahui manfaat apa yang dapat diperoleh melalui pengimplementasian PBL dalam pembelajaran. Begitu ya, cara menyampaikan saran. Tulis dalam satu paragraf tersendiri terpisah dari simpulan, dan jangan hanya menyampaikan saran yang agak mengambang, tapi sampaikan sebisa mungkin implikatif sehingga bisa langsung diterapkan. Semakin detail saran yang kita berikan, semakin bagus. Kenapa? Karena semakin aplikatif dan semakin implikatif. Dan ingat, saran bisa saja didasarkan pada temuan ataupun didasarkan pada prosedur yang telah kita lakukan. Nah, saran yang di awal ini berdasarkan temuan. Sedangkan saran yang kedua ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan. Begitu. Ini contoh yang lain. Mengingat keterampilan metakognitif siswa SMP maupun SMA masih dalam kategori yang memprihatinkan, maka pemberdayaan keterampilan metakognitif harus menjadi isu yang selalu dikaji dan diperhatikan oleh praktisi maupun peneliti pendidikan Indonesia. Beberapa alternatif solusi pemecahan permasalahan pendidikan ini antara lain guru didorong untuk mampu dan mau mendesain pembelajaran dengan berbagai model yang dilaporkan berdampak positif terhadap metakognitif siswa. Penyediaan sumber belajar dan perencanaan asesmen pembelajaran berbasis metakognisi juga diupayakan dapat direalisasikan. Selain itu, analisis konten berbagai penelitian yang telah mengkaji metakognisi di Indonesia juga perlu dilakukan untuk melihat gambaran sejauh mana penelitian tersebut menyumbangkan solusi aplikatif dalam mengatasi permasalahan ini. Ini saran untuk dunia pendidikan, ini saran untuk dunia penelitian. Begitu ya. Dan ingat, lihat, diperdetail, dijelaskan. Tidak hanya memberikan saran yang mengambang. Nah, demikian penjelasan saya terkait bagaimana caranya menyusun kesimpulan dan saran yang baik dan berkualitas, sehingga kesimpulan dan saran kita memenuhi kualitas dari jurnal terakreditasi SINTA maupun jurnal terindeks Scopus. Ingat ya, ketika kita menyusun bagian kesimpulan, kita bagi bagian ini menjadi dua paragraf. Paragraf pertama berisikan simpulan yang didasarkan pada tujuan yang telah kita sampaikan di bagian pendahuluan. Sedangkan paragraf kedua berisikan saran atau rekomendasi atau implikasi dari penelitian kita. Saran, rekomendasi, atau implikasi tersebut tidak hanya didasarkan pada temuan penelitian kita, namun didasarkan pada prosedur atau desain penelitian yang telah kita lakukan.
Kemudian pada video selanjutnya, mari kita bahas bagaimana caranya menata dan memilih referensi yang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.